malam teman-teman semua. Iya, dimanapun teman-teman berada, senang menyambut teman-teman lagi di dalam acara PA Online malam ini. Setelah 2 minggu kita nggak ketemu. Iya. Oke, semua kiranya dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan yang kemarin tanya-tanya, kapan ayo PA-nya lagi? Nah, sekarang kita bertemu lagi nih. Iya. Dan kita akan membahas satu topik yang sangat istimewa. Ini dalam rangka kenaikan Yesus dan juga dalam rangka menunggu turunnya Roh Kudus. Iya, kita akan masih membahas satu perikop yang sangat menarik. Iya, ini tentang amanat agung. Apa itu dan bagaimana itu? Ini mungkin kata-kata yang sudah sering teman-teman baca, sudah sering teman-teman dengar dari khotbah pendeta. Tapi malam hari ini kita akan kupas lagi secara menarik bersama dengan dua teman kita yang akan sebagai guest malam ini. Ya, teman-teman yang ada di rumah, nanti ketika kita membahas perikop-perikop ini dan juga ayat-ayat satu perikop ini dan ayat-ayat yang akan kita bahas, silahkan bergabung dengan memberi komentar di kolom komentar ya. Ya, ini kesempatan yang sangat bagus untuk teman-teman bisa belajar melakukan PA mandiri bersama dengan kami, dan saya berharap ini juga bisa menular ke teman-teman yang lain yang ada di gereja. Kalau teman-teman yang menonton pada malam hari ini senang dengan cara kami ber-PA, silahkan adopsi itu dan tularkan di pelayanan gereja Anda. Ya, benar banget. Dan info bagi kita semua bahwa dalam penggalian ini juga kita melakukan dalam prosesnya kita melakukan metode yang kita namakan itu SABDA. Ini metode yang dicetuskan oleh Yayasan Lembaga Sabda, dan ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Nah, malam hari ini kita akan segera undang juga dua tamu spesial kita yang akan menemani kita untuk ngobrol dan juga mendiskusikan dari firman Tuhan yang akan kita gali malam ini. Untuk itu kita akan langsung sambut, sementara menginvite teman kita yang akan bergabung. Kita akan invite dulu ya teman-teman kita yang akan jadi guest malam hari ini. Ada Kak Gersom dan juga ada Kak Amelia. Selamat malam Gersom. Hey, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ini tadi agak susah menginvite nih, tapi ya puji Tuhan sudah bisa bergabung. Iya. Satu lagi. Iya, akhirnya lengkap kita. Selamat malam Kak Amelia. Selamat malam. Mana kabarnya kalian berdua? Luar biasa baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Sudah Lengkap nih Roma. Sudah lengkap, oleh sebab itu kita akan mendengar perkenalan diri dari teman-teman berdua. Sebelum kita memulai dalam doa, mungkin dari Kak Amelia bisa perkenalan dulu secara singkat. Mungkin ada teman-teman yang di sini juga baru pertama kali melihat. Silakan bisa memperkenalkan diri secara singkat, nanti dilanjutkan oleh Kak Gersom. Oke. Shalom, selamat malam teman-teman tim Sabda dan juga teman-teman yang bergabung di live Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Amelia Manase, biasa dipanggil Amel atau Lia. Saya domisilinya sekarang tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali. Saya saat ini bekerja, punya usaha, membantu usaha orang tua sambil pelayanan di gereja, pelayanan remaja, seperti itu. Itu aja mungkin Kak Roma, Ibu ya, terima kasih. Salam kenal Kak Amelia dari Bali. Ya, kita ada teman-teman yang dari Bali juga yang join malam ini, bisa kasih salam kenal nih dengan Kak Amelia. Nah, silakan Kak Gersom. Baik, terima kasih. Selamat malam. Shalom untuk semuanya. Nama saya Gersom Sanggabuana. Gersom Sanggabuana, biasa dipanggil Gersom. Saat ini saya sedang berdomisili di Surabaya dan asli dari Salatiga, kota Salatiga. Dan di Surabaya, Salatiga, dan di Surabaya saya bergereja di Mawar Sharon. Terima kasih. Ya, salam kenal juga. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali, ya, pulau yang berdekatan. Oke, kita akan segera memulai acara kita malam hari ini, teman-teman. Mari kita bersatu hati, kita akan memulai di dalam doa. Saya minta Ibu Yulia bisa pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapak yang di surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman di rumah dan juga terutama dengan guest kami pada malam hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, supaya kami boleh mengerti
pembahasan yang kami bahas pada malam hari ini. Kiranya melalui apa yang kami mengerti pada malam hari ini, kami boleh melangkah maju, melakukan apa yang Tuhan inginkan, boleh kami lakukan melalui aplikasi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita malam hari ini menggali dari pasal 28 kitab Matius. Nah, ini ngobrolin tentang Matius 28 ini ngobrolin hal yang seru. Karena ini sering banget kita dengar ya. Apalagi setiap Paskah. Nah, di Matius 28 ini terdiri dari 3 perikop dan juga terdiri dari 20 ayat. Ini sekali baca, sekali duduk bisa jadi nih. Karena cepat banget. Dan kisah-kisah yang dibagikan juga oleh Matius juga sangat lengkap di sini, detail juga. Dan juga nyampe ya dari kebangkitan Yesus ke dusta Mahkamah Agung sampai amanat agung. Ya, apa nih Bu yang menarik dari Matius 28 ini Bu? Selain amanat agung yang sudah pasti sering kita dengar. Yang jelas penulisnya, karena dia Matius, dia seorang pemungut cukai dan dia cukup dekat dengan orang-orang Romawi, khususnya pejabat-pejabat istana, sehingga dia sering mendapat apa nih? Sering kepo dengan berita-berita yang ada di istana. Salah satu buktinya adalah perikop yang kedua, dusta Mahkamah Agung. Selain Matius tidak ada penulis Injil yang lain yang tahu tentang hal ini. Tetapi Matius tahu karena dia cukup dekat dengan orang-orang istana. Ya, itu bagi aku cukup menarik. Ya, jadi teman-teman nanti kalau cek ya di Matius 28 seperti yang Ibu Yulia bilang dari ayat 11 sampai 15 itu, di Injil 3 Injil lainnya itu tidak ada, tetapi hanya ada di Injil Matius, dan ini adalah kabar yang diberitakan oleh Matius secara gamblang kepada kita bagaimana para penjaga saat itu menerima suap dari imam-imam kepala dan mengabarkan bahwa Yesus itu dicuri mayatnya oleh murid-murid, dan itu adalah kabar yang palsu. Ya. Ya, jadi hoax sudah ada ya dari zaman dulu. Iya benar. Bukan hanya zaman sekarang aja, ternyata dari zaman dulu itu udah sangat-sangat sering banget. Satu lagi yang menarik, amanat agung juga dituliskan yang paling terkenal adalah di Matius, tapi sebenarnya di Injil lain ada ya? Iya, sebenarnya ada di Injil Markus juga sih. Ya, yuk kita lihat yang di Injil Markus. Ya, Markus berapa nih? Ada Markus 16. Silakan teman-teman buka Markus 16 ya. Di Injil Yohanes dan Injil Lukas tidak terlalu disebutkan tentang amanat agung, dan ada di Markus pasal 16. Ya, kalau Matius di pasal yang terakhir, Markus juga di pasal yang terakhir, karena itu adalah penutup dari setiap Injil yang tadi kita sebutkan. Iya. Ya, nah, bedanya apa nih? Iya, bedanya kalau kita lihat sebenarnya intinya itu kan hampir sama ya, bagaimana tentang amanat agung yang diperintahkan oleh Yesus saat itu untuk murid-murid, dan poinnya juga jelas sebenarnya, ke-11 murid diperintahkan supaya mereka memberitakan Injil gitu ya. Tapi kalau di Matius kita lihat Yesus memerintahkan memerintahkan murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia kepada seluruh suku bangsa gitu ya. Kalau di Markus itu pakai kata istilah yang lain sebenarnya sama, kepada seluruh makhluk gitu. Jadi ada perbedaan penekanan, dan kalau kita lihat di Matius juga penekanannya itu lebih kepada bagaimana pentingnya menjadikan murid, mengajar mereka gitu ya. Jadi ada multiplikasi pemuritan di situ ya, dan juga memerintahkan untuk mengajarkan segala sesuatu. Sedangkan di Injil Markus itu penekanannya lebih ke misinya sendiri, memberitakan Injil dan menyebarluaskan kabar baik itu supaya orang-orang diselamatkan. Makanya dikatakan yang tidak percaya tidak akan diselamatkan kalau di Injil Markus. Yang menarik juga di Injil Markus, dia menjelaskan tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Contoh-contohnya gitu ya, seperti menginjak kalajengking lah, dan minum racun lah. Tetapi itu contoh-contoh yang bukan berarti bahwa kalau kita makan racun nggak akan mati. Oh, belum tentu, bisa saja kita ikut mati. Karena ini perintah adalah contoh yang Tuhan berikan tentang kuasa, bagaimana kalau Tuhan menghendaki, itu bisa terjadi. Ya, tapi jangan coba-coba untuk mempermainkan Tuhan ya. Kita tidak boleh mempermainkan Tuhan, tetapi kalau Tuhan menginginkan, semua yang disebutkan di dalam Markus ini bisa terjadi. Iya, jadi itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan ya. Jadi perlu mengkaji ayat-ayat dari Markus 16 ini, ayat 17, ayat 18 ini khususnya untuk melihat ketika kita ketika memberitakan Injil ada tanda-tanda penyertaan Tuhan yang di sini juga mengikutinya ya. Baik dalam mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru, dan contoh-contoh yang disebutkan oleh Ibu Yulia tadi. Ya, teman-teman silakan. Masih ada waktu 1 menit
untuk membaca Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Silakan baca dan berikan komentar apa kesan teman-teman ketika membaca ayat-ayat ini. Ya, kita tunggu ya, nanti kita akan bacain. Oke, dibuka segera Alkitabnya teman-teman, Matius 28 atau buka juga HP-nya yang di mana di situ ada Alkitab, juga aplikasi Alkitab. Kita akan belajar dan juga sharing dengan Kak Gersom dan juga Kak Amelia yang sudah siap-siap nih di sana. Oke, kita akan lihat ya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan saya akan bacakan dulu untuk 2 ayat ini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka, mereka menyembahnya. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi kita akan membahas 2 ayat dulu ya, dari Matius 16 sampai 28, kita membahas dulu ayat 16 dan 17. Nanti kita akan melihat juga apa kesan teman-teman dan juga tanggapan dari teman-teman setelah menggali bersama-sama dengan Kak Gerson dan Amelia. Iya, silakan bagikan nanti di kolom komentar, bisa pertanyaan, bisa tanggapan, atau juga bisa pelajaran yang didapatkan dari 2 ayat yang kita gali ini. Oke, saya akan tanya dulu ke Kak Gerson nih. Dikatakan di sana ya, ada judul perikop ya. Jadi apa judul perikop dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini, dan siapa saja tokoh yang disebutkan di dalam perikop ini? Baik, secara jelas LAI kita dapat melihat judul perikop di sini adalah perintah untuk memberitakan Injil. Dan baik itu Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 maupun Markus 16 ayat 15-17 dan juga Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 49 ataupun Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23 dengan jelas disebutkan di situ ada 11 murid dan tentunya ada Yesus juga di situ. Jadi tokoh-tokoh yang sedang dituliskan, dikisahkan, ditonjolkan adalah 11 murid dan juga pribadi Yesus sendiri. Ya, kali ini sangat jelas dan hanya 2 kelompok ya, 1 kelompok murid dan Yesus sendiri. Iya. Iya, jadi jelasnya bahkan dari 4 Injil dikatakan ada 11 murid dan juga Yesus ya. Sempat dilihat juga dari Injil-Injil lain. Oke, kembali ke Kak Amelia nih. Mengapa ada 11 murid yang berangkat ke Galilea? Untuk tujuan apakah mereka berangkat ke sana? Ya, 11 murid ini dari 12 ya, sisa 11 ya. Yang satu lagi udah nggak ada. Dari yang satu sudah check out. Selesai. Ya, tujuan mereka pergi ke Galilea di sini, yang pertama itu karena Yesus sendiri yang memerintah mereka untuk ke sana. Kita bisa lihat di perikop sebelumnya di pasal 28, masih di pasal 28 di ayat yang ke-10. Di situ Tuhan Yesus sendiri bilang, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi di sini tujuan para murid ini pergi ke sana adalah karena memang Yesus sendiri yang memerintahkan mereka untuk pergi ke sana. Terus pasti mereka ingin bertemu dengan guru mereka, dengan Yesus langsung. Jadi mereka pergi ke Galilea yang mana itu kalau saya lihat gitu ya di tempat Galilea itu dia adalah sebuah bukit seperti itu ya Kak ya. Jadi dia kayak memang tempat yang bukan di Yerusalem, bukan di pusat kota gitu, tapi pergi ke tempat yang mana kalau tidak salah itu awal pelayanan Yesus juga itu pertama juga di daerah Galilea ya. Jadi di sanalah Yesus mau para murid itu bertemu dengan dia. Seperti itu Kak. Iya, ya. Betul sekali Amelia menyebutkan itu bukit karena di Israel itu sebenarnya nggak ada gunung gitu ya. Walaupun kalaupun mereka menyebut gunung itu gunung yang kecil gitu ya dibandingkan gunung-gunung yang lain yang ada di negara-negara lain ya. Di Israel tidak ada bukit. Iya. Iya, jadi jelas ya tujuan dari murid-murid mengapa Yesus menyuruh mereka ke Galilea. Selain itu adalah awal permulaan Yesus pelayanan. Ini juga akan menutup Yesus memerintahkan misi terakhir kepada murid-murid sebelum Yesus naik. Nah, kira-kira mereka tahu nggak kalau itu pertemuan terakhir dengan Yesus? Nah, saya juga. Mungkin tidak. Yang jelas di Alkitab tidak disebutkan sih ya. Menurut kalian, menurut Kak Gerson dan Amelia gimana? Kira-kira mereka tahu nggak ini adalah pertemuan terakhir dengan Yesus? Kalau menurut saya
kayaknya tidak terlalu tahu ya mungkin karena mereka nanti kita lihat respon mereka seperti apa. Kalau mereka udah tahu ini terakhir pasti mungkin tidak responnya mungkin tidak seperti nanti gitu ya. Kayaknya belum tahu sih sepertinya. Ya, dari Kak Gerson. Saya tidak tahu karena Alkitab tidak menyatakannya. Hanya saja kalau hanya saja kalau saya bisa melihat beberapa momen ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan disalibkan, bangkit pada hari ketiga lalu naik ke surga, itu berbicara tentang dirinya sendiri. Maaf, apakah ada suara? Suara anjing tentang Iya. Siapa ini? Punya tetangga. Saya minta maaf. Ya, saya lanjutkan. Oke, no problem. Ya, saya lanjutkan kembali. Saya lanjutkan bahwa ketika Yesus sedang menceritakan ataupun mengkisahkan tentang bagaimana hidupnya akan berakhir dan dia akan naik ke surga, saya pikir jika para murid pada saat itu ngeh, ya mungkin mereka akan menyadari bahwa bahwa ada momen di saat mereka harus berpisah dengan Yesus untuk tanda kutip selamanya, seperti itu. Mungkin itu pendapat pribadi sih. Betul ya. Kadang ini satu hal tips yang sangat bagus ketika kita melakukan PA dan ketika muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tertarik untuk menanyakan, kalau tidak disebutkan Alkitab jangan mengira-ngira gitu, jangan berandai-andai. Ya, mungkin kita bisa berandai-andai, tapi itu bukan jawaban yang tepat gitu ya, karena kita tidak tahu. Kalau Alkitab tidak menyebutkan, kita bilang kita tidak tahu apakah apa jawaban ini benar, tetapi yang jelas di Alkitab tidak disebutkan. Jadi itu spekulasi manusia ya. Oke. Lanjutkan. Iya, tadi jadi kita udah lihat tujuan di mana Yesus menyuruh murid-murid untuk berangkat ke Galilea dan akhirnya mereka juga berangkat ke Galilea. Ketika sampai di sana, akhirnya dari 11 murid itu ada yang menyembah, ada juga yang ragu-ragu. Nah, apa maksud kata ragu-ragu di sini menurut Gerson? Iya. Sebelum saya masuk dalam kata ragu-ragunya, saya ingin membawa kita masuk dalam konteks ketika posisi para murid diperhadapkan dengan pribadi Yesus yang telah bangkit. Kalau dari teks paralel dalam Yohanes, kita bisa tahu bahwa pada saat itu kondisinya para murid dalam satu ruangan tertutup dan mereka dalam ketakutan. Mereka dalam ketakutan. Ketakutan tentang apa? Ketakutan bahwa mereka pada akhirnya takut akan diburu dan dibunuh karena mereka adalah murid Yesus. Jadi secara psikologi mereka terganggu mentalnya. Gitu. Jadi ketika mereka mendengar kesaksian dari Maria Magdalena dan beberapa wanita lainnya ketika mereka datang ke kubur Yesus dan mereka mendapat penampakan Yesus, mereka bimbang, mereka takut. Di lain sisi, dalam Yohanes disebutkan mereka senang, tapi mereka masih punya keraguan, apakah benar itu Yesus atau bukan. Jadi keraguan dalam maksud ini adalah satu bentuk ekspresi dari kebimbangan. Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani-nya, itu artinya kan kebimbangan. Mereka sedang menimbang-nimbang. Apakah benar ini Yesus atau hanya satu kondisi di mana mereka sedang seperti delusi, berhalusinasi seperti itu. Ya. Senang sekali bisa melihat respons yang sangat baik ya ketika kita tahu bahwa ada kata yang mungkin tidak jelas di dalam Alkitab. Kita akan cek bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya, itu akan menolong. Atau cek juga dengan terjemahan-terjemahan Alkitab lain, itu juga sangat menolong. Selain itu, juga bisa dengan mengecek kata ragu-ragu. Kapan kata ragu-ragu ini juga muncul di tempat-tempat lain. Nah, ternyata itu di Yohanes juga muncul, di beberapa Injil yang lain juga muncul, ketika murid-murid dihadapkan pada fakta yang tidak masuk akal gitu ya, bahwa Yesus bangkit dari kematian. Bagi mereka itu sesuatu yang di luar akal manusia gitu ya, mengharapkan itu. Tetapi saya bersyukur bahwa murid-murid ini bukan hanya menerima buta gitu ya. Kan ada orang yang ya pokoknya kalau Yesus kita harus percaya gitu. Enggak ya. Tapi Alkitab sendiri menjelaskan mereka ragu-ragu, mereka menimbang-nimbang, mereka memikirkan itu. Berarti apa? Kita tidak boleh menyingkirkan rasio kita.
Ya, rasio kita Tuhan berikan itu untuk kita berpikir, merenungkan, melihat lagi, menimbang lagi. Dan itu sangat baik karena dengan demikian ketika dia yakin bahwa Yesus betul-betul bangkit, itu bukan sesuatu yang kita terima mentah gitu ya, bukan kita terima jadi saja, tetapi sudah diolah, sudah dipikirkan, dan itu menjadi satu iman yang bertumbuh karena iman itu adalah sesuatu yang berpikir, sesuatu yang harus dipikirkan. Iya, dan saya kira ini jadi satu tujuan lain mengapa Yesus juga memerintahkan murid-murid pergi ke Galilea ya. Karena Yesus sudah pasti tahu di antara murid-murid pasti ada yang ragu-ragu dan Yesus mau supaya iman mereka juga semakin diteguhkan, semakin siap juga akan menghadapi tantangan ke depan gitu ya. Makanya Yesus secara personal memanggil murid-murid untuk bisa bertemu. Nah, jadi kita lihat ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu, ada yang terkejut, ada yang takjub. Sekarang kita lihat apa respon Yesus. Nah, kembali ke Kak Amelia. Apakah Yesus terpengaruh dengan respons murid-murid yang ragu-ragu itu? Bisa dijelaskan? Iya, jadi kita sekarang masuk ke ayat 18 ya Kak. Di ayat 18 itu kita lihat respon Tuhan Yesus tuh ternyata menghadapi sebagian dari mereka yang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka ternyata di sini. Yesus tidak mengusir mereka, Yesus tidak menolak mereka, Yesus nggak bilang, kamu nggak layak jadi muridku gitu ya, imanmu tidak besar, tidak percaya, masa saya udah muncul kamu nggak percaya gitu. Apalagi kalau kita melihat yang melanjutkan tadi Kak Gersom bilang kejadian-kejadian sebelumnya gitu ya. Padahal nih Tuhan Yesus kan sudah menampakkan diri, sudah 40 hari gitu ya, beberapa kali menampakkan diri dan harusnya sih mereka percaya, tapi ya inilah faktanya, inilah sama seperti kita gitu ya, kita adalah sama seperti mereka yang kita juga ragu-ragu padahal sudah banyak bukti. Tapi di sini respon Tuhan Yesus tuh nggak menolak mereka, Tuhan Yesus mendekati mereka, Tuhan Yesus meneguhkan gitu. Jadi saya membayangkan ketika Yesus mendekati itu pasti karena dia berkuasa ya, dia pribadi yang adalah manusia dan juga Allah gitu. Jadi ketika Yesus mendekati mereka itu apa namanya kehadiran Yesus itu menguatkan mereka, meneguhkan mereka yang ragu-ragu gitu. Jadi mereka yang sebelumnya takut, khawatir, galau mungkin, ragu-ragu dan sebagainya, itu mereka diteguhkan lagi dengan Yesus yang mendekat seperti itu. Iya. Jadi apakah ya? Yesus terpengaruh? Ya. Yesus tidak terpengaruh sama sekali dengan respon para murid atau orang yang ragu-ragu. Yesus tetap fokus gitu, karena Tuhan mau mengutus mereka seperti itu. Ya, kadang kalau kita terdistraksi ya, aduh kenapa sih kamu nggak percaya gini-gini, mungkin akan ngomel-ngomel kalau kita jadi Tuhan Yesus, untung tidak. Ya, iya, pernyataannya sangat menarik banget ya di ayat 18. Saya baru sadar ketika Kak Amelia bilang Yesus langsung mendekati murid-murid yang ragu-ragu itu. Ini sama kayak PA kita beberapa minggu lalu ya, ketika Thomas tidak percaya, Yesus juga menunjukkan sini Thomas, tunjukkan jarimu jarimu ke ujung lambungku gitu ya. Sama Yesus dengan lembut hati tidak menolak tetapi juga mendekati murid-muridnya. Ya. Oke. Setuju. Nah, kita lanjutkan penggalian kita. Apakah ini sekarang kesan personal ya? Apakah Kak Gersom dan Kak Amelia pernah punya pengalaman meragukan Yesus? Pernah, bagaimana mengatasinya? Dan bisakah di-sharingkan ke kita? Ini dari Kak Gersom dulu. Iya. Jika ditanya pernah atau tidak, jawabannya pernah. Kapan dan tentang apa? Jadi sebelumnya saya ingin ceritakan bahwa saya adalah alumni dari SDT Sriwijaya Palembang. Saya mengalami keraguan tentang eksistensi Yesus, keberadaan Yesus itu tahun 2016 ketika saya semester 3 atau 4 di bangku perkuliahan. Jadi masa itu saya sedang belajar, kami sedang belajar tentang sejarah gereja, tentang doktrin, tentang filsafat, dunia pendidikan yang kaitannya dengan Socrates, Descartes, Plato, Aristoteles. Dan ketika masa-masa itu seperti tadi lah dibilang bahwa keraguan-raguan itu di lain sisi memang penting untuk seseorang melibatkan rasio dalam berimannya. Hanya saja pada masa itu
saya sedang bergumul dengan sungguh tentang eksistensi Yesus. Karena saya berpikir bahwa eh, manusia secara pribadi itu merepresentasikan Yesus dengan cara yang berbeda-beda. Dalam sejarah gereja, ketika muncul para bidat, ada dari mereka yang memandang bahwa Yesus adalah hakim, hakim yang kejam. Hingga pada akhirnya mereka menghukum diri mereka dalam ritus agama mereka. Tapi ada juga yang memandang Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, sehingga mereka hidup dengan seenaknya sendiri. Mereka hidup dengan mempermainkan dosa, karena mereka berpikir Allah akan mengasihi mereka. Dan cara berpikir seperti itu pada akhirnya membuat saya jatuh dalam pemikiran bahwa, ya seperti Descartes katakanlah, saya ada karena saya berpikir. Dan pada saat itu saya berpikir seperti itu. Setiap orang dapat menggambarkan Allah mereka dengan cara yang berbeda. Setiap orang dapat menggambarkan bagaimana Allah mengasihi diri mereka dengan cara yang berbeda-beda. Dulu saya bergumul sangat lama tentang eksistensi Yesus. Saya berpikir bahwa Yesus ada, Allah ada itu karena saya ada. Karena saya berpikir Allah ada, makanya Allah ada. Dulu saya pernah ada di pemikiran seperti itu. Bagaimana solusinya pada akhirnya saya bisa saat ini lah, dalam posisi saat ini, mengimani bahwa Allah ada karena memang Allah ada. Dan tidak ada yang meniadakan dia, ataupun mengadakannya. Ketika dalam pergumulan saya lebih banyak berdialog dengan diri saya sendiri, dan saya berdialog juga dengan Tuhan. Karena ketika saya mencoba untuk berdialog dengan dosen, saya mencoba untuk berdialog dengan buku, saya mencoba untuk berdialog dengan teman-teman saya mendapatkan doktrin ataupun sudut pandang yang pada akhirnya mengacaukan konsep berpikir saya. Hingga pada satu titik, saya diteguhkan dengan perkataan seperti ini. Rasiomu itu harus ditundukkan oleh iman. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal manusia yang terbatas, dan itu harus ditundukkan oleh iman kita. Seperti itu. Jadi itu yang saya alami dulu. Saya meragukan eksistensi Yesus, eksistensi Allah, keberadaan Allah, gitu. Ya, sekarang sudah tidak ya? Sekarang tidak. Saya sudah mengalami proses yang panjang dan pergumulan secara pribadi, dan juga seperti tadi dibilang bahwa kita perlu melibatkan rasio kita dalam beriman kepada Allah, supaya kita tidak hanya menerima oh ya saja, tapi juga tahu dasar mengapa saya harus melakukan ini, mengapa saya harus beriman, mengapa saya harus menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Allah. Segala sesuatu yang bisa kita pikirkan, tapi yang menurut saya yang tidak bisa kita pikirkan karena itu jauh dari kapasitas pemikiran kita, saya andalkan iman saya. Ya, thank you untuk sharingnya. Wow, perjalanan yang sangat panjang ya. Tuhan tetap menyertai. Oke, apakah Amelia punya pengalaman yang sama atau berbeda nih? Kalau saya, apakah saya pernah punya pengalaman meragukan Yesus? Mungkin kalau meragukan ketuhanan Yesus itu mungkin saya tidak mengalami itu ya, tapi saya justru meragukan kalau saya itu layak gitu. Saya layak menjadi guru Tuhan. Kalau saya itu kayaknya nggak layak untuk melayani Tuhan gitu. Ada satu momen gitu ya beberapa tahun yang lalu yang saya merasa dikecewakan seperti itu. Saya merasa ditinggalkan gitu ya oleh seseorang yang atau sekelompok gitu ya. Banyak sih, kompleks sih Kak. Namanya juga ini ya, labil ya anak muda. Maksudnya beberapa tahun lalu itu saya sempat sampai kepikiran, saya meragukan bahwa Yesus itu memanggil saya untuk melayani dia, bahwa ya udahlah jadi orang Kristen biasa aja gitu. Saya meragukan Yesus itu dalam arti kayak gimana ya bahasanya itu. Saya ragu-ragu dengan hidup saya lah seperti itu. Sampai kemudian saya merasa ditegur juga lewat firman Tuhan gitu ya. Kemudian saya ikut kelompok Bible reading, dan di situ Tuhan banyak sekali bicara dengan saya dalam saat-saat teduh saya bahwa saya berharga dan seterusnya seperti itu. Jadi saya meragukan Yesus itu lebih ke diri saya sendiri gitu. Ragu-ragu, saya merasa Tuhan itu hanya sayang sama orang yang
dia beres hidupnya dan lain sebagainya. Saya merasa saya tidak seperti itu. Itu sih Iya, pengalaman saya. betul. Ya, ini menjadi bukti ya bahwa Tuhan mendekati, mendekati Gersom dan juga mendekati Amelia. Dia tidak ragu-ragu. Yesus tidak ragu-ragu. Kitanya yang ragu-ragu. Tetapi Yesus mendekati kita dengan memberikan jawaban yang berbeda ya antara Kak Gerson dengan Kak Amelia. Tapi itu menjadi bukti bahwa Tuhan tahu dan Tuhan mendengar. Ya, gimana teman-teman yang di rumah? Punya pengalaman yang sama tidak? Iya, kita menunggu sharing dari teman-teman juga ya. Ya, kalau Ibu sendiri punya pengalaman pernah meragukan? Nah, aku mencoba mengingat-ingat ya, kapan aku meragukan Yesus. Rasanya sih, ya bersyukur sih, nggak pernah sih. Kalau melupakan Yesus ya mungkin. Kadang-kadang lupa gitu ya. Bahwa Tuhan tuh selalu ada dan selalu menyertai kita. Kita udah ribut sendiri, sudah overthinking dan sudah macam-macam gitu ya. Tapi kalau meragukan Yesus, enggak sih rasanya. Belum pernah meragukan Yesus. Cuman ya itu, kadang aku mengabaikan dia, kadang ya aku tidak melakukan yang seharusnya gitu ya untuk Yesus. Oke. Menarik ya. Jadi lengkap sudah, ada yang meragukan karena rasio, ada yang meragukan karena merasa tidak layak, dan Ibu Yulia nggak pernah meragukan. Itu luar biasa sekali. Kalau saya sendiri kelihatannya juga nggak pernah, cuma dalam kondisi mencobai diri sendiri. Maksudnya apa ya? Ketika diperhadapkan dengan rasa marah atau rasa jengkel itu seringkali kayaknya nggak perlu pelayanan deh. Ya hampir sama sebenarnya sama Kak Amelia, kayaknya nggak perlu melakukan ABC untuk pekerjaan Tuhan gitu, karena dongkol ke diri sendiri gitu. Jadi lebih banyak mencobai diri sendiri dan bilang ke Tuhan, ya itu nggak layak pelayanan, nggak layak juga dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Seringkali ke situ sih arahnya. Tapi intinya Tuhan selalu mendekati kita dalam keadaan apapun gitu ya. Dalam keraguan apapun, Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya ya. Tapi dia mendekati kita dengan berbagai cara. Puji Tuhan. Oke, ini belum ada sharing nih dari teman-teman di rumah. Ayo, mungkin apa terkesan dengan sharing dari Kak Gerson dengan Kak Amelia sampai mereka nggak nulis nih di sini. Iya teman-teman, apakah punya pengalaman juga seperti yang kita udah sharingkan, atau ada hal-hal lain terkait 2 ayat yang sudah kita gali ini? Silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti kita juga akan bacakan dan mungkin ini juga bisa menambahkan penggalian kita malam ini. Ya, kita akan maju dulu. Iya. Nah, kita nanti akan bacakan sharing teman-teman ya. Oke, kita lihat ya di ayat selanjutnya kita akan lihat dari Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Nah, saya akan bacakan untuk 3 ayat ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, nah, tadi terakhir Kak Amelia ya, sekarang kita ke Kak Gerson kembali nih. Apa arti pernyataan Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi"? Nah, dan ini ada beberapa pertanyaan juga di sini ya. Siapakah yang memberikan kuasa kepada Yesus? Iya, baik. Sebelumnya saya akan jawab tentang arti kuasa. Arti kuasa itu sama dengan authority atau otoritas. Kalau dalam istilah modern saat ini, yang berarti kuasa, otoritas. Jadi di sini Yesus ingin menegaskan kepada para murid, sedikit menarik konteks. Jadi kan pada saat itu seperti kita tadi katakan di awal bahwa para murid kan sedang takut ya. Sedang takut dan mereka sedang ragu, mereka sedang menimbang-nimbang, dan perkataan ini pada akhirnya itu menyegarkan bahwa Yesus memiliki kuasa. Kepadaku diberikan kuasa, kepadaku diberikan otoritas. Siapa yang memberikan? Kalau dalam terjemahan Alkitab kita, terjemahan baru, di sini tidak dijelaskan secara langsung, tapi dalam terjemahan berbeda, dalam terjemahan sederhana Indonesia, itu dikatakan bahwa Allah memberikan kuasa kepadaku. Jadi mungkin di sini kalau kita membaca secara sekilas, itu seperti Yesus tidak punya kuasa lalu diberikan kuasa oleh Allah. Kan seperti itu ya, kalau kita membaca secara sekilas. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Faktanya adalah Yesus sudah punya kuasa karena dia Allah. Ya kan?
pada esensinya beliau adalah Allah dan beliau punya kuasa untuk itu. Atas bumi dan juga atas segala yang ada, bahkan surga. Hanya saja, di sini dia menegaskan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa itu untuk menegaskan kepada murid bahwa kuasa itu telah ada dalam diri Yesus. Seperti itu, otoritas itu telah ada dalam diri Yesus. Jadi, ketakutan itu seharusnya tidak ada lagi di antara kalian. Itu yang saya pahami sih. Gitu. Jadi siapa yang memberikan kuasa? Kalau dalam terjemahan yang berbeda, itu Allah, dikatakan Allah. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa esensinya kuasa itu telah ada dalam diri Yesus karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Kita bisa perteguhkan dalam Yohanes pasal 1, di situ jelas sekali bahwa pada mulanya ada firman, firman itu ada bersama dengan Allah, dan firman itu ada Allah. Seperti itu. Iya, jadi ini sekaligus menjawab juga sebenarnya apa artinya segala kuasa di surga dan di bumi. Tadi dikatakan ya pada hakikatnya memang Yesus sudah memiliki kuasa dan kuasanya itu tidak terbatas. Ya, tapi di sini ada satu hal yang menarik karena ini berbicara tentang Allah Tritunggal ya. Siapa? Allah, gitu ya. Allah yang memberikan kuasa. Nah, di dalam ketritunggalan Allah ini ada ordo. Nah, Yesus sedang menunjukkan bahwa dia tunduk kepada Bapa, bahwa dia tahu Bapa yang memberikan itu kuasa, walaupun dia bisa dan dia punya, tapi dia dengan sengaja menundukkan diri di bawah Bapa untuk melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Jadi itu satu satu tindakan ketaatan yang kita perlu contoh gitu ya, bahwa di antara Allah Tritunggal pun ada satu ordo ya, komando gitu ya. Sekalipun Yesus bisa melakukan sendiri, tetapi Yesus tunduk kepada Allah. Ya. Iya, dan di sisi lain ini juga sekaligus memberitahu bahwa Allah Bapa memberikan kuasa ini karena mengakui bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan menang atas maut dan menang atas kematian ya melalui kebangkitannya. Dan ini Yesus punya otoritas penuh sebagai anak Allah. Makanya ada kuasa dan ini di surga dan juga di bumi. Nah, masih di Yesus nih, berapa besar kuasa yang dipegang oleh Yesus? Iya, jadi kalau ditanya seberapa besar kuasa, ini saya melihat seperti pertanyaan retorik. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa kuasa itu tak terbatas. Seperti itu. Jadi, ya jawabannya jelas bahwa kuasa itu tidak terbatas. Dan tidak bisa diukur dengan pemahaman manusia, tolak ukur manusia tentang seberapa besar itu. Gitu. Iya. Satu hal yang menarik ya, kenapa Tuhan tunjukkan, kenapa Yesus tunjukkan dan katakan itu kepada murid-muridnya? Kira-kira apa, Gerson? Kenapa Yesus kayak show off gitu ya kepada murid-muridnya? Aku punya segala kuasa loh gitu. Tapi tadi sudah disinggung sedikit oleh Gerson karena Kristus ingin meyakinkan para muridnya. Saya setuju banget untuk itu gitu ya. Ingin meyakinkan muridnya, don't worry gitu ya. Kalau aku menyuruh kamu bukan karena Tuhan nggak punya kuasa gitu, tapi Tuhan punya kuasa artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan muridnya, Yesus akan memberi berkat yang luar biasa. Ya. Wow. Jadi segala ya teman-teman, bukan seperempat kuasa atau setengah kuasa Tuhan, setengah kuasa manusia, enggak. Segala kuasa meliputi seluruh kehidupan dan aktivitas dalam kehidupan kita. Nah, saya kembali ke Amelia. Dalam ayat 19 sampai 20 ini, mengapa ayat 19 dan ayat 20 ini disebut sebagai amanat agung Yesus Kristus? Ya. Kenapa ayat 19-20 ini disebut sebagai amanat agung Yesus Kristus? Saya melihat di sini karena yang memberikan amanat ini atau perintah ini, commission ini adalah Yesus Kristus itu gitu ya, adalah tadi yang sudah Kak Gerson sampaikan itu adalah penguasa surga dan bumi gitu ya. Jadi memang ini adalah amanat agung dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas semua orang. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 10 ayat 36 dikatakan bahwa Kristus adalah penguasa, Kristus adalah Tuhan dari semua orang, seperti itu. Jadi segitu besar kuasa yang Kristus punya, dan itu yang tercakup di dalam amanat agung. Makanya dibilang amanat agung ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Dan yang kedua, saya melihat bahwa ini adalah amanat atau perintah terakhir dari Tuhan Yesus, makanya disebutkan sebagai amanat agung Yesus Kristus. Ini bukan bukan sekedar pesan gitu ya, pesan-pesan dari orang yang
akan pergi atau meninggal gitu kan, pesan-pesan dari kakek nenek kita yang mau meninggal dunia atau dari orang yang mau mati gitu ya, tapi ini adalah perintah terakhir dari seorang yang sudah bangkit atau pribadi yang sudah bangkit gitu. Jadi makanya dikatakan ini adalah amanat agung Yesus Kristus. Jadi ada kuasa dalam amanat itu, seperti itu. Ya, benar sekali. Boleh nggak amanat agung ini disebut dengan amanat yang terbesar? Ya, Iya. agung, besar ya. Great Commandment. Amanat Coba agung, untuk amanat yang Amelia, terbesar. Gimana? untuk Silakan. Amelia atau untuk kalau saya pribadi berpandangan bahwa setiap perintah Tuhan itu sama powernya, baik itu dalam konteks Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 kita bahas, maupun dalam konteks keseluruhan Alkitab, perintah Yesus powernya sama, kalau menurut saya. Jadi bukan yang terbesar, tetapi sama besar dengan perintah-perintah lainnya. Menurut saya seperti itu. Iya, kalau untuk saya ya. Ya, bedanya adalah ketika kali ini perintah Yesus itu bukan sesuatu, bukan opsi, bukan pilihan, tetapi keharusan, kewajiban yang harus dijalankan. Misalnya perintah untuk mengasihi itu harus, tetapi kebanyakan dari kita melihat, oh ada opsi yang lain, gitu, ada cara lain untuk aku bisa mengungkapkan itu gitu ya. Tetapi kali ini amanat agung itu betul-betul perintah, kalau tidak dijalankan, maka berhentilah apa yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Kristus gitu ya. Karena itu murid-muridnya melihat perintah ini sebagai satu keseriusan, perintah yang serius, sehingga akhirnya ketika Yesus sudah naik ke surga dan sudah mencurahkan rohnya, mati pun mereka akan lakukan gitu ya. Itu menunjukkan betapa pentingnya perintah ini dan seriusnya perintah ini, sehingga walaupun harus mati, mereka akan lakukan itu. Ya. Saking pentingnya kita tahu ya, sejak itu gereja dan nanti depannya juga kita akan sharing tentang itu ya. Gereja mula-mula, umat Kristen di seluruh dunia sampai saat ini dan juga sepanjang masa akan terus memberitakan firman Tuhan ini kepada segala bangsa. Nah, masih di ayat-ayat berikutnya, di ayat 19 ini, saya ke Kak Gerson nih. Sebutkan dengan 3 kata inti amanat agung Yesus Kristus ini. Ya, pergilah, jadikanlah, dan baptislah. Iya. Katalah lah langsung digabung. Ya. Itu namanya perintah ya. Iya. Lah. Iya. Bisa dijelaskan masing-masing? Iya, seperti tadi kita udah disinggung. Ada kata lah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan konsonan lah itu kan konsonan untuk menunjukkan itu perintah. Perintah yang bersifat aktif, bukan pasif. Jadi penerima daripada perintah itu, orang yang mendapatkan perintah itu harus aktif. Kalau dalam kata pertama pergilah, berarti si penerima itu harus aktif. Artinya amanat agung tidak akan bisa dipenuhi jika orang itu pasif, tidak inisiatif, atau hanya berdiam diri saja. Iya, atau berdiam diri saja. Saya berpikir seperti ini. Kalau dalam konteks dulu, dalam konteks Injil ini diberikan kepada penerima pertama, itu kan konteksnya jauh berbeda dengan kita saat ini. Maksud saya seperti ini. Kita saat ini hidup di era digital 4.0, di mana perkembangan teknologi sangat pesat. Kita, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, sebagai murid-murid Yesus, sebenarnya dapat menggunakan perkembangan teknologi dengan pergi, tapi tanpa harus pergi. Dalam artian seperti kita saat ini. Kita saat ini sedang duduk di tempat kita masing-masing. Tapi kita sedang pergi untuk memberitakan, kita sedang pergi untuk memberitakan firman. Kita sedang pergi untuk memberitakan tentang amanat agung dalam Matius pasal 20 ayat 16-20 ini. Jadi ada inisiatif, ada pergerakan, ada aktivitas daripada kita, si penerima perintah, dari perintah Yesus pergi. Kalau dari kata jadikanlah di sini kan sebenarnya. Boleh saya menanyakan dulu yang pergilah? Oke. Tadi menarik sekali Gerson menyebut tentang digital ya, di era digital ini. Pergi tanpa harus pergi. Nah, kalau di dunia digital ini perginya kemana nih? Perintah Yesus kita bisa menggunakan, pergi kemana? Ya, kita bisa menggunakan platform media sosial saat ini. Bahkan
pemberitaan Injil saat ini kita bisa permudah dengan ya saat ini kita lakukan. Orang di Jogja bisa mendengarkan kalau mereka bergabung dengan kita saat ini. Orang di Papua, ada di Bali, ada dimanapun, di tempat di mana teknologi sudah menyentuh mereka, dan ketika mereka bergabung dengan live kita, mereka saat ini sedang mendengar Injil, bahwa suara kita sudah terdengarkan di situ tentang pemberitaan firman. Jadi secara fisik mungkin kita ada di tempat kita masing-masing, tetapi secara verbal, perkataan kita saat ini sedang menggemakan tentang Injil itu sendiri, tentang pengorbanan Yesus, kelahiran Yesus, kematian, penguburan, kebangkitan, dan kenaikan dalam surga. Seperti itu. Ya, jadi perintah pergilah ini sebenarnya bukan berbicara tentang lokasi ya. Iya, benar. Bukan bicara lokasi. Tetapi menjangkau orang lain, siapapun mereka, dimanapun mereka, dengan cara apapun, gitu ya. Kalau tadi Gerson berkata dengan platform digital, kita pergi itu bukan fisik kita yang pergi, tetapi kita menjangkau orang lain, baik itu yang ada di jauh di sono dan kita di sini, atau mereka yang dekat dengan kita secara lokasi. Ya, thank you, itu sangat menjelaskan bahwa konsep amanat agung itu secara digital juga tidak berubah, maksudnya tidak menggeser apapun. Iya. Ya. Perintah yang apa namanya tidak terhalangi, iya tidak terhalangi oleh lokasi gitu. Iya, melintasi lokasi, bahasa, budaya, komunikasi, sosial dan lain sebagainya. Ya. Oke. Yang kedua, sekarang jadikanlah, kita bergeser dulu ke Kak Amelia ya. Kata jadikanlah, siapa yang harus dijadikan murid? Kita lihat setelah Tuhan menyuruh pergi, Tuhan memerintahkan kita untuk jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi di sini jelas yang diperintahkan untuk dijadikan murid itu adalah semua bangsa. Semua bangsa itu berarti semua suku, semua golongan, semua orang gitu ya, yang menjadi bagian dari suatu bangsa itu harus dijadikan murid Kristus, murid Yesus gitu. Itu perintah Tuhan dalam amanat agung ini gitu. Jadi semua bangsa, bukan cuman kita-kita aja gitu. Gimana kalau cuman kita-kita aja, boleh nggak? Dimulai dari kita-kita aja. Kita belajar dari lingkungan kita, dari keluarga kita, bersaksi dari lingkungan terdekat kita. Tapi seperti tadi Kak Gerson bilang, harus siap pergi kemana aja gitu. Dengan apa yang kita punya saat ini gitu ya. Jadi karena perintah Tuhan itu jadikanlah semua bangsa, bukan bangsamu saja dijadikan muridku, tapi semua bangsa kalian jadikan murid Kristus, seperti itu. Ya kita nggak tahu ya dengan bangsa mana, atau teman-teman Tuhan suruh untuk pergi ke bangsa atau suku yang mana, tapi yang pasti kita tidak boleh eksklusif atau hanya menyimpan itu buat golongan kita aja gitu, perintah ini. Gimana Ibu? Ya, terima kasih Amelia. Ini meneguhkan banyak orang yang berpikir kalau aku harus menjalankan amanat agung, aku harus pergi ke negara lain, aku harus pergi ke bangsa lain, aku harus ya. Kalau masih menginjili teman-teman di sekitarnya, kita nggak bilang oh, saya sudah melaksanakan amanat agung. Dulu ada persepsi seperti itu. Itu sebabnya setiap orang saat itu pengen pergi ke luar negeri atau ke bangsa lain. Kalau tidak, saya nggak bisa dianggap missionary. Nah, ini jawaban dari Amelia menolong kita untuk tahu bahwa untuk menjadi missionary kita tidak harus pergi ke bangsa lain, tidak harus pergi ke negara lain. Dimanapun Tuhan mengutus kita menjadi missionary. Ya. Bahkan kalau kita juga saat ini disebut sebagai missionary digital, ya itu kita pergi juga, karena dunia juga sekarang ada di dalam genggaman tangan kita, dan di sana adalah jiwa-jiwa juga yang perlu dimuridkan, makanya kita juga harus menjadikan bangsa muridku. Nah, sekarang baptislah. Bagaimana cara kita membaptis menurut Kak Gerson? Bagaimana cara kita membaptis? Kalau dalam konteks teks, di sini kata baptislah itu merujuk pada perintah untuk membaptis. Iya, kalau kita lihat dalam Matius pasal ketiga ayat 1-17, di situ kan gereja mula-mula membaptis dengan metode selam ya, metode selam. Baptisan dalam amanat agung Yesus adalah sebagai pernyataan terbuka bagi orang yang menerima Yesus
bahwa dia menerima dan ikut serta dalam kematian, perkuburan, kebangkitan Yesus gitu. Jadi kalau kita mau lihat dalam konteks gereja mula-mula pada saat itu, orang ketika mau menerima Yesus itu taruhannya maut loh, taruhannya adalah nyawa. Seperti itu. Jadi ini satu satu deklarasi iman yang besar kalau seorang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Dan Yesus mengajari para murid untuk membaptis di dalam nama yang kuasa, nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi disebutkan nggak cara membaptis? Kalau dalam konteks teks, saya coba melihat dari kisah gereja mula-mula, itu bukan disebutkan, tapi ditunjukkan konteks pada saat itu adalah dengan selam. Tetapi dalam era perkembangannya, yang terpenting adalah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, karena Jadi tidak kan disebutkan di dalam kita tidak disebutkan cara membaptis. tidak Di disebutkan dalam cara perintah membaptis. agung. Yang disebutkan adalah peneguhannya tentang baptisan itu harus dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi perlu nggak kita memperdebatkan cara membaptis? Nggak selesai. Kalau menurut saya pribadi, tidak. Karena iya, benar, tidak selesai. Betul. Karena kan ada konteks, ada banyak hal faktor yang bisa kita pertimbangkan tentang metode baptisan. Tapi yang terpenting deklarasi nama tadi. Legalitas nama, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Oke, thank you. Oke, jadi tanda kita mendeklarasikan iman kita ya, dibaptis. Ya. Untuk caranya, ya tidak perlu diperdebatkan lagi. Oke, ya, terus berjalan. Kembali ke Amelia. Apakah teman-teman melihat ada sandwich dalam 3 ayat amanat agung ini? Ya, sandwich itu adalah janji, lalu perintah, lalu janji. Jadi ada 2 roti dan di dalamnya ada perintah. Janji, roti-rotinya janji, dan perintahnya adalah dagingnya di dalam. Lihat nggak? Menarik nggak? Iya, kita bisa lihat itu ya di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca. Itu dimulai dari janji yang Tuhan berikan. Kemudian di tengah-tengahnya ada perintah yang tadi, pergi, jadikanlah dan baptislah. Itu adalah perintah gitu ya. Dan ajarlah juga seperti itu. Tapi kemudian nanti ditutup lagi dengan janji Tuhan Yesus juga, yaitu janji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini menarik sih gitu ya. Ada ternyata tidak hanya sekedar perintah gitu. Tuhan Yesus di sini nggak cuman nyuruh aja gitu, tapi dibuka dengan sebuah janji gitu. Janji bahwa ada kuasa yang diberikan, Tuhan Yesus memberikan perintah atau amanat ini dengan janji bahwa ada kuasa yang Dia sudah dapatkan, dan itu yang dipakai untuk mengutus para murid-muridnya. Kemudian diberikan perintah, dan kemudian ditutup dengan penyertaan Kristus kepada orang-orang yang diutusnya untuk mengerjakan perintah ini. Nah, saya melihat ini menarik ya. Kadang kita yang paling enak dari semua ini menurut saya yang paling terakhir ya, janji bahwa Tuhan akan menyertai kita gitu. Immanuel, kemudian Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kayak itu enak sekali gitu ya. Kita pegang itu gitu ya. Tapi di sini kita harus ini bahwa janji itu diberikan untuk mengerjakan perintah yang di tengah tadi itu gitu. Jadi bukan untuk kesuksesan kita pribadi atau mungkin untuk diri kita sendiri. Yang penting aku disukai Tuhan, aku diberkati, yang penting aku sukses, keluargaku aman-aman aja. Enggak gitu loh. Tapi di sini janji penyertaan Tuhan itu untuk mengerjakan perintah yang di tengah tadi, yang sandwich tadi, isinya itu loh gitu. Jadi ketika saya membaca ini, saya kayak oh iya ya, saya harus belajar lagi gitu ya, bahwa janji Tuhan ini satu paket loh gitu loh. Satu paket dengan perintahnya gitu. Itu sih Ibu Yulia dan Kak Roma. Wow, thank you. Kak Gersom ingin memberikan masukan atau tambahan, lihat sandwich nggak? Iya. Sedikit banyaknya sama seperti apa telah diutarakan, bahwa sandwichnya di sini tadi ada perkataan Yesus di awal, dia mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa.
ini secara tidak langsung Yesus memberikan pengharapan kepada para murid bahwa engkau mengikut seseorang yang berkuasa loh. Jadi engkau tidak akan sia-sia. Secara tidak langsung seperti itu perkataannya. Karena setelah itu Yesus memberikan perintah untuk pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan setelah itu baru ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, di sini ada janji lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi perkataan terakhir ini perkataan secara terbuka bahwa, aku akan menyertai kamu loh, gitu. Di saat kamu sudah tahu aku berkuasa, aku akan menyertai kamu loh, gitu. Jadi, ya kalau diistilahkan sandwich, ya sandwich. Iya betul. Tuhan akan menyertai dengan apa? Dengan segala kuasa itu yang dimiliki oleh Yesus. Segala kuasa yang dimiliki. Betul. Kalau Tuhan menyertai kita hanya sekedar menyertai, mendampingi, ya oke lah. Tetapi sebenarnya dia menyertai kita dengan segala kuasa yang dia miliki. Wow, itu kan merupakan satu konfirmasi ya bagaimana orang-orang yang melakukan amanat agung itu benar-benar akan dibungkus oleh Tuhan. Dibungkus dengan kuasa dia, sehingga kita tidak perlu takut. Tapi alasan sebagian besar orang kenapa tidak melakukan amanat agung? Karena takut. Padahal ketakutan. Tuhan sudah begitu meyakinkan, don't worry, aku punya segala kuasa. Aku akan menyertai kamu dengan seluruh kuasa ini. Pergilah, jangan khawatir. Tapi alasan pertama kenapa orang tidak pergi? Takut. Ya, betul. Ya, teman-teman, jadi perintah untuk pergi itu satu paket dengan perintah janji. Jadi jangan cuma klaim janji Tuhan tapi nggak lakukan perintahnya, atau cuma ngerjakan perintahnya tapi kita nggak melihat selalu janji-janji Tuhan yang dikatakan penyertaan Tuhan itu Immanuel itu senantiasa ada bersama kita. Jadi satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Ya? Iya, harus jalan bareng-bareng. Oke, terakhir banget nih. Apa yang teman-teman pelajari dari pentingnya amanat agung dalam kehidupan murid-murid saat itu, dan juga aplikasi apa yang ingin Kak Gerson dan Kak Amelia lakukan dari penggalian malam ini. Dari Kak Amelia lagi. Ya, dari bagian amanat agung ini saya belajar bahwa ini adalah perintah ya, amanat yang sangat penting yang diberikan oleh pribadi yang saya percaya sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat saya gitu, yang saya kasihi gitu. Jadi bukan mau tidak mau harus, tapi saya harus melakukan itu dengan kasih karena saya mengasihi Tuhan saya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya melihat bahwa Tuhan Yesus yang saya ikuti ini adalah pribadi yang sangat berkuasa gitu. Dia berkuasa atas segala yang ada di muka bumi ini, bahkan bukan cuma di bumi tapi di surga gitu. Ini saya jadi ingat waktu Tuhan Yesus awal dicobai ya, iblis menawarkan kerajaan yang ada di bumi gitu. Kalau kamu mau menyembah aku. Tapi di sini karena ketaatan Kristus, dia menang atas cobaan iblis. Dia nggak cuma dapat kekuasaan di bumi yang tadi iblis tawarkan, tapi juga di surga gitu loh. Di sini bahwa Tuhan inilah yang memberikan amanat kepada saya untuk saya mengerjakan amanat agung ini gitu dengan keberadaan saya. Kemudian yang ketiga, saya belajar dari bagian ini bahwa Tuhan itu nggak cuman mau saya menjadi orang baik gitu ya, hanya berbuat baik, tapi Tuhan mau saya memberitakan kabar baik gitu. Ya. Oke, dari Kak Gerson? Iya, saya ingin menambahkan sedikit, tidak jauh berbeda dengan Kak Lia, hanya saja ada penekanan yang ingin saya tekankan bahwa seperti tadi disinggung bahwa perintah itu entelo, artinya itu wajib dilakukan. Iya, itu perintah untuk bergabung dengan sesuatu atau perintah untuk terikat dengan sesuatu. Terikat dengan apa dan bergabung dengan apa. Tadi kita sudah bahas panjang lebar bahwa kita terikat dengan misi Yesus. Misi Yesus apa ya? Sudah kita bahas tadi. Kita harus pergi, mengajarkan, memberitakan, membaptis, dan juga memuridkan. Seperti itu. Jadi, apa yang bisa saya pelajari hari ini berkaitan dengan teks perenungan kita adalah ini seperti peneguhan kembali bahwa
kita memiliki tanggung jawab untuk mengkabarkan Injil, memberitakan Injil. Namun mungkin ini jadi batasan. Ini jadi batasan kenapa pada akhirnya orang takut. Tadi kan disinggung ya, kenapa orang pada akhirnya tidak mau pergi untuk memberitakan amanat agung atau menjalankan amanat agung karena mereka takut. Mungkin salah satu alasannya adalah karena mungkin mereka takut dicap sebagai seorang yang mengkristenisasikan. Tapi ini beda, penginjilan dengan kristenisasi beda, dua hal yang berbeda. Jadi dalam hal ini saya bisa belajar bahwa penginjilan adalah pemberitaan tentang kabar baik bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, dan kita mendapatkan janji atau pengharapan tentang hidup kekal. Itu poinnya, itu value yang sebenarnya ingin kita beritakan kepada Yesus. Seperti itu. Beritakan kepada semua orang tentang Yesus. Seperti itu. Ya tadi tentang kuasa dan tentang yang lainnya telah diberikan oleh Kak Lia. Kalau untuk aplikasinya, saya dapat memberitakan kabar baik dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Saya sedang bekerja dalam bidang pendidikan, maka penginjilan itu bisa saya lakukan dalam bidang pendidikan yang saya tekuni saat ini. Gitu. Itu dalam profesi saya, tapi juga dalam kehidupan praktis saya juga bisa penginjilan, pemberitaan kabar baik kepada orang-orang di sekitar saya. Seperti itu. Wow, nice, thank you so much ya. Oke, terima kasih untuk aplikasi dan sharing dari teman-teman malam hari ini. Dan ternyata di akhir ketika saya melihat ada banyak juga respon yang diberikan oleh Sahabat Sabda di detik terakhir kita akan menutup. Nah, saya akan bacakan juga dari teman-teman yang sudah membagikan berkat yang mereka dapatkan. Dari Bu Deborah, ragunya malah kepada diri sendiri biasanya. Layakkah saya dikasihi Tuhan? Iya, ini kadang intimidasi ya yang perlu juga kita patahkan. Ya, mengasihani diri. Itu cara setan merongrong kita ya. Oke, ada tanggapan juga dari akun Mamat Triple Z. Saya Zeva, saya pernah berpikir gimana kalau misalnya Tuhan dari agama lain benar. Tapi lama-kelamaan saya sadar karena saya ditegur juga dengan Alkitab. Puji Tuhan, besok-besok bisa share ya. Oke, ada Bulani. Halo Bulani, kembali bisa bergabung. Bagaimana? Itu yang Zeva anak masih kecil ya, jadi dia pemikirannya memang anaknya teman saya, jadi dia pertanyaannya kritis banget. Thank you Zeva. Ya. Salam buat dia ya. Mantap Zeva. Ya. Bulani kadang terlahir sebagai keluarga Kristen otomatis seperti dipaksa untuk mau tidak mau harus percaya kepada Yesus seperti cinta-cinta bucin. Tapi makin menyelidiki kebenaran, maka makin percaya bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Bu, proses. Iya, ini ada satu pertanyaan Bu dan teman-teman dari Ray. Apa makna perintah baptis setelah ini bagi orang yang bukan pendeta? Sedangkan tadi disampaikan bahwa amanat agung ini bukan pilihan. Ya, ini panjang nih jawabannya ya. Tapi jawaban pendeknya nih, saya nggak tahu. Ini karena waktu mungkin nggak bisa share dengan semua ya. Tapi paling tidak kita sekarang diatur gitu ya supaya ada pertanggungan jawab dari apa yang kita lakukan. Itu jawaban pendeknya ya. Berhubungan dengan ADRT gereja nih. Tanggapan berikutnya dari Bu Puspita, menurut saya amanat agung disebut sebagai amanat agung karena yang memberi amanat adalah pemegang kuasa tertinggi dan jangkauannya seluruh bangsa. That's true. Ya. Dan ada satu pertanyaan dari Septian, adakah tips atau langkah-langkah praktis yang pernah kakak-kakak lakukan atau kerjakan dalam menerapkan ayat 19? Ini panjang lagi, nanti kita akan cari waktu untuk membahas tentang hal ini secara khusus ya. Ini berkaitan tips soalnya. Nah, ada satu tanggapan dari Bu Puspita, setuju Kak, yang terpenting dalam baptisan bukan caranya. Terima kasih sudah mengingatkan. Dan sekaligus Septian juga, wah berarti sebagai orang Kristen, kita adalah generasi sandwich. Harusnya. Pertanyaan terakhir dari Bu Linda, tolong tanya, bagaimana dengan orang yang sudah dibaptis tapi akhirnya murtad alias meninggalkan imannya? Apakah baptisannya hanya sekedar ritual jika saat dibaptis harus percaya Yesus? Iya Bu. Kita nggak bisa menghakimi ya Bu Lani, tapi kalau dia sampai akhirnya mengingkari imannya, berarti yang kemarin dia lakukan bukan sesuatu yang sungguh-sungguh, itu gampangnya ya. Oke, terakhir
Dan terakhir banget dari Bu Risna dari Medan, saya mau bertanya, lalu apakah kita bisa membaptis seseorang ketika dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah? Sedangkan menurut gerejawi, baptis adalah bagian dari gereja. Nah, ini tadi ya. Nah, ini, Ibu, kalau Ibu ada di satu kota di mana tidak ada gereja, saya yakin Tuhan tidak keberatan kalau Ibu membaptiskan ya. Tetapi kalau di situ ada gereja, akan sangat baik kalau Ibu memperkenalkan itu dengan komunitas orang percaya, sehingga mereka boleh dibangunkan imannya dan dipelihara imannya dengan baik. Jadi Ibu, kalau Ibu ada di satu kota di mana tidak ada gereja sama sekali, saya yakin Tuhan tidak keberatan. Ya, ya, terima kasih untuk semua sharing dari teman-teman ya. Walaupun tadi ini naiknya setelah setengah ke atas nih, baru tadi pada munculan semua, makanya sharingnya juga dibagikan di akhir. Tapi terima kasih untuk setiap penggalian teman-teman juga yang pertanyaan juga kritis-kritis banget, dan sharing dari Kak Amelia dan juga Kak Gersum yang sangat super hati. Iya, iya, kiranya terus jadi berkat dan dipakai Tuhan dimanapun teman-teman melayani. Oke. Sebelum kita tutup, saya sendiri belajar banyak malam hari ini. Ini satu perintah yang lama, tapi juga perintah baru, karena ini menyegarkan sekali, gitu ya. Di mana Yesus memberikan amanat agung kepada murid-murid saat itu, dan ini berlaku juga buat saya, gitu ya. Ada banyak alasan untuk kita nggak memberitakan Injil, tapi lebih banyak alasan untuk kita harus memberitakan Injil. Jadi, ini peneguhan juga pribadi kepada saya untuk terus memberitakan Injil, baik secara ketemu langsung dan juga via digital, karena Tuhan sediakan teknologi untuk kita bisa mengabarkan kabar baik. Ya, saya juga mendapatkan banyak berkat, terutama berkat sharing dari Kak Gerson juga dengan Kak Amelia. Dengan Kak Gerson saya bersyukur bahwa orang-orang Kristen menggunakan rasio pikiran yang Tuhan berikan, akal budi yang Tuhan berikan untuk kita mengunyah apa saja yang sudah Tuhan kasih. Supaya apa? Supaya menempel di dalam hidup kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kalau tidak, mungkin hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan gitu ya. Tapi bersyukur, terima kasih untuk sharingnya Kak Gerson. Terima kasih juga dengan Amelia yang sudah meyakinkan kita gitu ya, bahwa melayani Tuhan, pergi menginjili dan melakukan apa yang Tuhan inginkan itu merupakan satu perintah yang harus kita lakukan karena Tuhan sudah sudah menjanjikan gitu ya. Hal-hal yang penting yang harus kita lakukan dan itu menjadi satu paket. Saya senang sekali dengan istilah itu ya, menjadi satu paket bahwa janji dan perintah itu harus dilakukan secara bersama-sama. Kalau sandwich kan nggak mungkin ya, cuman makan dagingnya doang, kemudian baru rotinya ya. Tapi semuanya harus dimakan sama-sama. Oke, thank you so much teman-teman. Sorry waktunya sangat lambat, tapi berkatnya juga sangat banyak. Oke, kita akan mengakhiri segera untuk acara PA online kita. Saya minta Kak Amelia bisa menutup dalam doa. Ya. Mari teman-teman semua kita mengakhiri PA kita malam ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami sungguh bersyukur ya Bapa, Engkau memelihara hidup kami sampai pada hari ini Tuhan. Bahkan Engkau yang mengumpulkan kami di ruang IG Live ini untuk bersama-sama menggali Alkitab di bagian amanat agung ini ya Bapa. Sungguh suatu perintah, suatu amanat yang Tuhan berikan kepada para murid-murid-Mu dan juga kepada kami semua yang hidup di zaman sekarang. Ya Bapa, berikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti lagi tentang bagian ini, kami boleh mengerjakan dalam kehidupan kami boleh peka dengan perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil dan juga memuridkan semua bangsa, dimulai dari orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi yang belum mengenal Tuhan. Terlebih lagi, kami tidak hanya dengan kata-kata bersaksi, tapi dengan kata dan juga hidup kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Terima kasih Bapak untuk acara malam hari ini. Engkau berkati tim Sabda, berkatilah pelayanan yang dikerjakan oleh teman-teman di tim Sabda. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan sisa malam ini ke dalam tangan Tuhan, kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di atas semuanya kami mohon ampun ya Bapa atas salah dan dosa yang kami lakukan yang melawan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Thank you untuk semuanya dan selamat ketemu lagi di lain kesempatan. Salam. Salam Ayu Peang. Oke, terima kasih dan kita ketemu minggu depan di jam yang sama 19.30 waktu Indonesia Barat, dan kita akan ketemu dengan 2 guest lainnya juga yang akan bersama-sama kita untuk sharing,
Dan minggu depan kita akan membahas dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ini persiapan kita untuk mengikuti hari Kamisnya, kan ada kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi kita akan membahas dari Lukas 24. Pastikan teman-teman untuk tetap hadir, aktifkan notifikasinya supaya ketika live langsung bisa join dan berbagi berkat bersama dengan kita.